desain dan sebagainya. Untuk best practice UT, mohon kami berbagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Ayu. Ini pertanyaan yang selama ini memang menjadi tantangan kami Bu Sri. Banyak mahasiswa kami itu menjadi the lonely learner. Jadi merasa kesepian, dia belajar kesepian, dia sendiri saja gitu. Padahal distance learning tidak seperti itu. Ada komunikasi-komunikasi yang dia harus bermasyarakat, dia harus bergabung dengan komunitasnya dan seterusnya. Dan untuk engagement mahasiswa kami itu menjadi sangat penting. Pertama, bagaimanapun sekalipun mahasiswa itu adalah memang pembelajar mandiri, kami dorong mahasiswa secara sistem ikut dalam tutorial online. Jadi tutorial online kami itu bersifat wajib. Nah di tutorial online itu dia tidak belajar sendiri, dia ada dalam satu kelas virtual, begitu. Kelas virtual yang satu kelas virtual itu yang berisi 50 mahasiswa. Nah di sana di awal pertemuan mereka harus memberikan perkenalan identitasnya dan seterusnya, mulai apa profesinya dan seterusnya. Yang kedua, selain itu kami dorong mahasiswa untuk bergabung dalam kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini mengadakan pertemuan secara tatap muka, ya, luring misalnya mereka, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, ya, ekstrakurikuler. Nah, mereka beraktivitas di sana. Namun demikian, di era pandemi ini, yang banyak terjadi istilah kami keliruologi praktek online learning, jadi semua jadi seperti sekarang ini sudah mudah capek, mudah merasa kesepian, merasa tidak punya teman, itu kita luruskan kembali. Oleh karena itu distance learning yang seutuhnya itu tetap kami dorong mereka dengan blended tadi. Ada proses pembelajaran yang mereka harus saling komunikasi, saling diskusi yang sifatnya sinkronus. Nah, sinkronus sehingga mereka saling komunikasi. Nah, engagement ini memang bagi distance learning itu sebuah tantangan, karena tantangan yang memang harus terus dikembangkan dan mencari inovasi baru bahwa mahasiswa kami itu tidak mahasiswa yang kesepian, yang sendirian. Oleh karena itu ragam layanan yang kami sediakan itu kami buat sangat beragam. Jadi istilah kami itu seperti etalase dari supermarket. Nah, mahasiswa itu silakan bercengkrama di etalase itu, bisa komunikasi secara langsung maupun komunikasi via media untuk saling berinteraksi. Nah ini yang sekarang terjadi tren di UT adalah pergeseran profil mahasiswa, Pak Wahyu. Jadi mahasiswa itu dulu kami 80% itu mahasiswa pekerja. Sekarang mahasiswa kami antara pekerja dengan fresh graduate yang generasi milenial bahkan generasi X itu sudah hampir mencapai 60%, Pak. Sudah di atas 50%. Jadi mereka tetap ingin kumpul-kumpul, ingin diskusi-diskusi, maka kami menggencarkan yang disebut dengan kelompok belajar dan sentra layanan universitas terbuka. Nah, sentra layanan universitas terbuka itu dibuka bahkan di tiap-tiap kota, ya, yang itu memfasilitasi mahasiswa untuk kumpul di sana, untuk berdiskusi di sana dalam satu tempat yang semacam co-working gitu untuk berdiskusi dan seterusnya. Dan itu diberikan layanan dalam tanda kutip yang lebih premium. Jadi fasilitasnya bagus gitu ya, kemudian fasilitas internetnya memenuhi standar, disiapkan desktop maupun laptop, dan aktivitas-aktivitas kurikuler ataupun kurikuler dari mahasiswa kita. Begitu sih. Ini memang tantangan semua orang nih untuk yang engagement mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi itu benar ya, jadi profil dari mahasiswa ya, sekarang kayak itu lebih cenderung lebih fleksibel gitu ya, dia bisa belajar secara formal dan juga bisa mengembangkan hobinya ya, kalau dia sama perusahaan dan lain sebagainya. Oke, semakin menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Sedikit tambahan, kemarin kami mengadakan ini Pak Wahyu.
sedikit tambahan, kemarin kami mengadakan diskor seni dan kami membuka perlombaan yang sifatnya teknologi Mobile Legends. Itu peserta dari generasi milenial dan generasi X itu membludak dan mereka canggih-canggih gitu ternyata. Jadi belajar itu menjadi menyenangkan buat mereka. Ya, itu salah satu cara untuk menarik ya, menarik animo adik-adik fresh graduate yang untuk pendidikan yang dia sukai. Ya, foto silakan Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada beberapa maaf untuk kita karya apa yang sudah dilakukan oleh tim. Ya, kalau belum ada saya coba. Ya, saya lupa, alih saya kan ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Ada dua, yang satu itu adalah tema. UT itu mempersiapkan dosen atau pengajar itu bisa memberikan yang saya mungkin terkait kemudian untuk jaminan mutunya bagaimana dari lulusan itu tadi ada yang cepat, ada yang kita lambat, itu kira-kira sistem jalanannya demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini pertanyaan yang sebenarnya Pak Wahyu ini mau bongkar dapurnya UT. Bagus. Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan dosen. Pertama, dosen kami tetap harus mengikuti standar dosen yang umum, harus punya patut gitu ya, untuk mengikuti pelatihan patut, kemudian harus punya sertifikasi dosen, syarat minimum harus terpenuhi S2, jabatan fungsional juga harus terpenuhi. Ini dosen ya, yang disebut dengan dosen. Lalu yang tutor kami berikan standar. Jadi di tutor itu ada syarat minimal, kemudian mereka harus lolos pelatihan yang kami adakan. Setiap semester ribuan Pak yang mendaftar menjadi tutor kami. Namun yang bisa kami rekrut hanya beberapa saja sesuai dengan kebutuhan kelas yang kami bentuk. Nah, itu banyak juga yang tidak lolos waktu pelatihan. Ternyata memang mentalnya bukan mental untuk mendeliver distance learning, mentalnya mental tatap muka. Jadi masih pengen berharap kuliah seperti biasa, A to Z ingin terangkan semua. Padahal kalau mahasiswa distance learning nggak kayak gitu. Nah, dosen karir path-nya juga kita bangun, kita siapkan. Pemahaman terutama Pak, pemahaman tentang distance learning memang tidak mudah. Bahwa distance learning itu kekuatan media. Jadi dosen-dosen kami itu adalah dosen-dosen yang memang di grade yang bisa multitasking. Jadi selain memang menguasai konten, dia juga harus menguasai delivery system di distance learning, gitu. Karena mereka akan mentransformasi konten-konten itu dalam video, dalam rekaman, dalam dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang sering menjadi keraguan publik terhadap UT adalah bagaimana jaminan mutu. Betul Pak Wahyu, dan saya berterima kasih dengan pertanyaan ini sekaligus untuk menjelaskan bahwa proses jaminan mutu UT, karena UT itu kan pertama satu-satunya di Indonesia. Waktu itu bagaimana kami butuh untuk jaminan mutu, di Indonesia belum ada. Maka saat itu kami mengambil kriteria standar mutu itu dari luar negeri, dari asosiasi distance learning dunia. Jadi kami mengambil dari International Council for Distance Education. Jadi dari sana, kemudian Persatuan UT se-Asia Pasifik, jadi AOU kami, Association of Open University, ya, Association of Open University. Nah, kami mengambil standar-standar sana, lalu kami cetak, kami buat standar mutu untuk mengendalikan kami. Karena kami harus memastikan tadi sekali lagi layanan di Papua sana, di Sorong sana, itu harus sama layanan dengan Jakarta, harus sama dengan layanan di mahasiswa kami di Aceh, dan harus sama dengan layanan kami di Abu Dhabi ataupun di Namibia. Jadi kami sudah ada di kurang lebih 180 negara Pak, mahasiswa kami. Meskipun mahasiswa luar negeri kami adalah warga Indonesia juga. Nah, ini jaminan mutu menjadi concern kami. Kami tidak mau itu sampai kecolongan. Selain itu kami untuk proses manajemennya itu dijamin oleh ISO Pak.
oleh standar mutu oleh ISO, selain oleh BNPT dan lembaga akreditasi mandiri. Jadi itu secara jaminan. Lalu kami secara rutin prodi kami itu oleh internal diaudit oleh yang disebut dengan pusat jaminan kualitas tadi. Dan secara berkala surveillance audit dilakukan terus menerus atas proses itu semua. Semua menggunakan standar dan ini yang membuat kami bisa bertahan. Jadi kata kuncinya standar, ada pedoman, ada panduan, ada petunjuk teknis. Dan itu hampir semua proses dikawal oleh itu semua, Pak. Itu Pak Bayu. Oh, ya, terima kasih Pak. Jadi memang sudah didesain dari desain. Jadi Pak Wahyu tadi ada permintaan. Iya, benar. Ini ada permintaan dari peserta. Iya. Nanti tayangan dari kandangan atau dari Pak ini bisa dikirim ke kami dan kita siap. Pada lain kan. Iya. Untuk sesuatu yang ditambahkan Pak Sana. Ya, ini kami tambahkan. Ditambahkan. Judul dari FGD ini kan sangat keren ya Pak ya, transformasi ya di perhubungan ya, dalam hal pengembangan SDM melalui distance learning ini salah satunya. Ini sangat keren. Ini harus mempunyai strategi yang sangat pas Pak. Kalau tidak nanti hanya akan menjadi wacana. Beberapa mitra kami ya ada yang istilahnya gini Pak, berangkatnya itu pakai jet, pulangnya pakai becak Pak. Artinya gini, waktu mau bangun ini semangatnya luar biasa. Tapi begitu tahu tentang bagaimana rumitnya, bagaimana kesiapan yang harus dilakukan itu sangat kompleks, maka dia akhirnya pulangnya Pak. Jadi menjadi tidak bersemangat lagi, gitu. Ini harus saya buka ya. Untuk UT bisa seperti ini, itu investasinya luar biasa. Itu dari segi biaya. Kemudian SDM yang harus siapkan juga harus luar biasa. Kemudian jaringan dan seterusnya. Itu memang butuh sungguh-sungguhan. Oleh karena itu ada 3 kata kunci Pak kalau ingin transformasi ke distance learning sukses. Ya paling tidak kalau yang seperti di BPLP dan seterusnya tadi, memang ada mata kuliah yang tidak praktikal langsung di lapangan, bisa secara distance. Misalnya lebih efisien memang dengan secara distance. Masih harus belajar sendiri, dikendalikan oleh instrumen-instrumen, tinggal kita evaluasi. Tapi ada 3 kunci untuk bisa sukses. Yang pertama adalah dari bohirnya Pak. Dari bohir utamanya, memang punya willingness yang kuat untuk menerapkan distance learning di sistem pembelajaran yang di perguruan tingginya atau di institusinya. Kalau itu tidak ada, tidak akan pernah berhasil. Jadi top manajemennya harus punya niat yang kuat. Yang kedua adalah dosen-dosennya, para pengajarnya memiliki kepercayaan bahwa mampu untuk mendeliver yang semula tatap muka minimal blended menjadi ada distance learning-nya, ada online learning-nya. Nah, itu strategi yang bagus itu dilakukan oleh IPB Pak. IPB itu caranya adalah yang dosen-dosen muda-muda dulu Pak, yang tidak gaptek, yang sudah senang teknologi sebagainya, itu diikutkan dulu awareness tentang distance learning. Lalu pelan-pelan setelah semuanya baru dosen-dosen yang mulai sepuh-sepuh itu, yang itu baru belakang. Nah yang ketiga adalah mahasiswanya Pak. Mahasiswanya. Nah kalau itu tidak memahami sama, itu akan tidak terjadi kesuksesan. Kami punya banyak contoh sukses maupun contoh berhasil. Mitra-mitra kami yang ingin mentransformasi ke distance learning atau blended learning, kalau tidak 50% tatap muka dan 50% online, itu ketika salah satu komponen itu tidak sama visinya, maka itu tersendat-sendat, gitu, tersendat-sendat. Nah, yang berikutnya adalah dianggap distance learning itu lebih mudah, tapi sebenarnya lebih sulit Pak kalau mau jujur ya, karena ada satu syarat, itu para peserta itu memang punya semangat belajar mandiri yang kuat. Itu kata kuncinya. Kalau tidak punya itu, maka sulit. Oleh karena itu supaya kuat di awal harus diberikan awareness yang pas, sehingga 3 komponen utama tadi itu bisa senada, seirama, dan memiliki persepsi yang sama tentang distance learning di institusinya. Kira-kira gitu Pak Wahyu.
bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada tidak memuaskan. Ya, baik, terima kasih kita masih ada 2 menit lagi. Mungkin kalau masih ada satu pertanyaan atau hal yang disampaikan dari saya dari BPN. Ini kalau yang pertama kayaknya sudah lah. Politiknya memiliki miliknya sendiri kayaknya muncul dari Indonesia lah. Calon nanti sebelumnya dari dosen dan mahasiswa. Silakan, ada lagi dari Bapak-Ibu. Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih Ali Mutianto atas sharingnya, kontribusinya di dalam forum diskusi ini, diskusi untuk program belajar dan online. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang salah tepat, dan tentunya itu permintaannya sangat-sangat mendadak. Alhamdulillah kita masih setia untuk waktu dan sharing pengalaman dan insya Allah juga akan kita gunakan untuk rekan-rekan yang ada di BPSDM Perhubungan. Saya begini, terima kasih Prof. Ali atas waktunya, dan mohon nanti bahannya kami bisa Pak Asma atau Pak Mario. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya posting di chat ya Pak, ini materinya. Setelah itu kami mohon izin. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya, sukses selalu, salam sehat. Sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mas Doki juga dan Prof. Dan dokter yang sering dan insya Allah nanti ada di masa berikutnya ada pembicaraan dari Dr. Muhammad Muncul dan Dr. Trianta, dan alhamdulillah ini Pak Sita Santoso sudah selesai jaringan kesehatan dan kembali lagi juga bisa order bersama-sama. Pak Isa, monggo, silakan saya ada nomor ya, silakan. Matur nuwun Pak Wahyu. Silakan Pak. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat sore menjelang siang Bapak kalian. Mohon maaf tadi ada listrik padam karena ada pemadaman BPN. Dan suara saya bisa didengar ya. Saya bisa terdengar. Bisa Pak Isa, tapi kayaknya putus-putus ya. Oh iya. Ya ini waktu dengannya sekarang. Oke. Mohon maaf malah putus ini tadi. Baik, untuk acara yang berikutnya akan ada 2 pembicara dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM. Yang pertama adalah Pak Dr. Fatma Suryanto, MSc atau yang lebih dikenal dengan sebutan atau julukan Pak Mayong, yang akan menyampaikan materi terkait strategi pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Pak Dr. Sukit Prianta, SSI MKOM, yaitu Sekretaris Bidang Teknologi Informasi dan Administrasi Akademik, Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM. Jadi ada Pak Mayong, jika sudah siap silakan Mayong. Iya, matur nuwun Pak Insa, Pak Wahyu, Bapak Ibu sekalian, selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ali. Saya kira yang materi yang disampaikan oleh Prof. Ali itu bisa banyak memberikan gambaran kita terkait dengan bagaimana tantangan ya, dan juga mungkin praktek-praktek baik terhadap implementasi pendidikan jarak jauh dan pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan oleh UT. Nah, pada kesempatan siang hari ini mohon izin saya akan share terkait dengan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Kaitannya adalah dengan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang sampai saat ini sudah genap 1 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Memang kita tidak menyelenggarakan pendidikan jarak jauh seperti yang di UT, yang kita lakukan adalah proses di dalamnya di dalam pembelajaran dengan cara distance learning atau mudah untuk diimplementasikan, misalnya ada kampus merdeka. Nah, ini kan mengubah banyak sistem administrasi akademik. Nah, kalau kemudian ini masih dijalankan di dalam sistem yang berbeda semakin tinggi, maka tingkat kerumitannya menjadi sangat besar sekali. Kemudian kasus yang berbeda, misalnya kayak laporan PDBP, saya pikir semua ini kan punya kewajiban PDBP. Ini dengan pendekatan sistem yang terdistribusi di prodi di departemen fakultas itu pengelolaannya bisa sangat sulit sekali. Jadi makanya kondisi yang terjadi sekarang di UGM kami menggunakan sistem yang terintegrasi ditarik di universitas, tidak hanya untuk sistem akademiknya, tetapi juga termasuk sistem-sistem pendukung lainnya. Jadi sebagian besar itu sistem berjalan di nah, tetapi kemudian apakah kemudian itu contoh yang baik? Sekali lagi mungkin ini dikembalikan kepada proses bisnis yang dijalankan di dalam PT-PT yang seperti mungkin kata Pak Anton. Terima kasih Mas Dikit atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Asif. Saya kira waktunya sekitar pukul 13.30, di mana kita harus break sebentar, kira-kira 15 menit. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ali, Pak Mayor dan Pak Sigit atas presentasi pada siang hari ini, dan kita akan kembali lagi untuk melanjutkan acara FGD ini, dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Sri Suning Kusumawardhani dan Dr. Dewan Indrayanto, dan kita akan kembali sekitar pukul 15.45. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu sekitar 15 menit lagi dari sekarang. Terima kasih.